Halo teman-teman, perkenalkan, saya Joseph Kalasanza dan di sini saya akan bahas tentang ketimpangan. Dalam ketimpangan sosial, terdapat 6 pembahasan yang ada, seperti pengertian, faktor, bentuk, dampak, akibat, dan upaya mengatasinya. Nah, mulai dari pengertian nih. Apa sih itu ketimpangan sosial? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silahkan komen di bawah ya. Ini video akan saya panjangkan, dan silahkan kalian komen di bawah ini. Nah, bagi yang belum tahu, apa sih itu ketimpangan sosial? Mari kita lihat. Ketimpangan sosial adalah suatu ketidakadilan yang ada di masyarakat, ditunjukkan dengan adanya ketidakseimbangan karena akibat perbedaan aspek kehidupan di antara masyarakatnya, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dan menurut satu tokoh yang ada di buku sosiologi, yaitu Budi Winarna, menyebutkan bahwa ketimpangan sosial adalah suatu akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis masyarakat. Contohnya adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder masyarakat. Masuk lagi pada bagian yang kedua adalah faktor penyebab. Faktor penyebab dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimulai dari faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang menghambat dari dalam diri individu. Contohnya, tidak ada kemauan. Yang kedua, rendahnya kemauan mengejar sasaran. Yang ketiga, kurang melihat kemajuan diri sendiri. Yang keempat, merasa akan selalu gagal. Yang kelima, selalu menganggap diri itu selalu negatif. Faktor penyebab yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang menghambat dari luar individu atau yang berasal dari orang lain ataupun pihak-pihak tertentu. Contohnya saja peraturan, lalu individu lain yang ingin keuntungan diri sendiri. Yang ketiga ada jumlah penduduk dan persebaran penduduk di suatu daerah. Masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bentuk ketimpangan. Bentuk ketimpangan sosial yang pertama adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi memiliki pengaruh paling besar dalam ketimpangan. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya perbedaan sumber daya, bahan produksi, dan adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata. Dari hal-hal tersebut dapat dibuktikan, contohnya saja adalah di daerah Jakarta dengan daerah yang lainnya, di mana paling produktif yaitu di Jakarta atau Pulau Jawa. Bentuk ketimpangan yang kedua yaitu bidang kesehatan. Dapat dilihat perbedaan sistematis dalam status kesehatan berbagai kelompok populasi masyarakat. Apa sih yang terjadi dalam bidang kesehatan? Oke. Ketimpangan bidang kesehatan dapat dilihat dari bentuk pelayanan terhadap pasien dan dapat dilihat juga dari fasilitas yang ada di lembaga kesehatan tersebut. Contohnya, ada perlakuan yang beda untuk masyarakat yang menggunakan BPJS dengan yang tidak menggunakan BPJS. Dan penilaian tersebut juga dapat dilihat dari fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya. Bentuk ketimpangan yang ketiga yaitu adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif dan juga kunci dari pembangunan khususnya sumber daya manusia. Apa yang terjadi di bidang pendidikan sampai menjadi bentuk ketimpangan? Dapat dilihat dari adanya perbedaan yang didapat seperti kualitas dan pola pendidikan antara si kaya dengan si miskin, antara borjuis atau proletar. Bentuk ketimpangan yang keempat adalah bidang budaya.
Dalam bidang budaya dapat dilihat dari yang pertama, sifat atau gaya konsumerisme yang disebabkan oleh masuknya budaya asing yang berkembang cepat di Indonesia. Yang kedua, diskriminasi. Tindakan beda-bedakan yang dikarenakan adanya persaingan, tekanan, dan ketidakberdayaannya suatu golongan. Yang ketiga, disharmonisasi kehidupan beragama atau ketidakselarasan antara agama satu dengan agama yang lain, saling menjelekkan. Terdapat faktor internalnya yaitu dari dalam individunya, adapun relasi antar umatnya. Yang ketiga, adanya eksternal, yaitu dari lingkungan seseorang di agama tersebut. Yang keempat yaitu etnosentrisme atau menilai unsur kebudayaan lain tidak lebih bagus dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Pada bagian yang keempat, yaitu dampak ketimpangan sosial. Dampak ketimpangan sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing, meningkatkannya pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan rasa empati antar golongan dalam membantu satu sama lain. Yang terakhir, adanya untuk mendorong masyarakat supaya pandai bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya. Dampak negatifnya yaitu pertama, menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, adanya pembatasan hubungan sosial karena kedudukan seseorang dalam masyarakat. Contohnya yaitu adanya tingkatan di antara masyarakat satu sama yang lain. Yang ketiga, adanya melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas masyarakat. Yang keempat, ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kelima, munculnya kemiskinan. Masuk pada bagian yang kelima, yaitu akibat ketimpangan sosial. Akibat ketimpangan sosial dapat dilihat yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidaksanggupan seseorang di dalam memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompoknya. Tetapi, dia menginginkan apa yang orang lain miliki. Hal ini berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, keadaan seperti ini bisa berimbas bukan hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga pada keluarganya. Akibat ketimpangan sosial yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu perilaku atau perbuatan yang merugikan orang lain. Hal ini berkaitan dengan barang ataupun uang. Sudah dijelaskan tadi di awal, kriminalitas juga dapat berasal dari kemiskinannya suatu masyarakat atau individu. Nah, orang lain di sini adalah seseorang ataupun masyarakat luas, seperti suatu daerah ataupun suatu negara. Akibat ketimpangan yang ketiga adalah monopoli. Monopoli adalah suatu pengusahaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menguasai penawaran pasar, baik barang ataupun jasa, yang ditujukan pada para pelanggannya. Monopoli juga diartikan sebagai akibat dari ketimpangan sosial yang akan mengganggu kesempatan produk-produk baru yang berkualitas dari kreativitas masyarakat. Nah, apa saja contohnya? Nah, bagi kalian yang tahu, silahkan komen di bawah ya. Nah, di sini saya mencontohkan satu, yaitu adanya supermarket dengan pasar tradisional sebagai tindakan monopoli yang dilakukan oleh supermarket. Masuk pada bagian yang keenam, yaitu upaya mengatasi ketimpangan sosial. Dengan cara yang pertama, mobilitas geografis, yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Dengan adanya program transmigrasi dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Contohnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, Pulau Jawa ke Pulau Papua, seperti itu. Dan cara yang kedua adalah peningkatannya kualitas penduduk dengan 3 cara. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik dari tenaga medis hingga peningkatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, adanya melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu.